Hah? Ini karyamu? Ulang Juan bertanya. Iya, tapi aku merasa rancanganku yang satu ini tidak terlalu bagus, jadi aku ragu untuk meletakkannya dengan yang lain, sebut Johan. Juan menatap Johan sambil menyentuh pinggiran figura. Kenapa Tuan Juan? Jangan katakan kalau kau tertarik dengan rancanganku yang ini, ujarnya sambil tertawa garing. Aku rasa aku suka, apalagi dengan permainan warna-warni ini. Terkesan kalem tapi sangat berani dan hidup, ujarnya. Benarkah? Padahal ini semua hanya uji coba aku saja. Sekali lagi Johan tertawa. Johan sungguh tidak menyangka karya Raya yang bahkan tidak pernah diliriknya itu akan menarik perhatian Johan yang sang konsultan. Tapi aku rasa rancanganku ini masih sangat prematur, Tuan Juan. Tolong berikan aku waktu semalam untuk menyelesaikan mahakaryaku. Johan mengambil figura itu dari tangan Juan dan menyembunyikannya di belakang punggungnya. Dalam hatinya Johan berniat membuat sebuah mahakarya menggunakan corak warna yang sama dengan yang Raya rancang ini. Johan yakin rancangannya pasti akan bisa melebihi hasil rancangan Raya, desainer abal-abal yang menggunakan tubuhnya untuk dapat menikung Johan. Prematur, ulang Johan yang tidak percaya. Johan menyebutkan rancangan yang baru saja membuatnya terkagum-kagum sebagai rancangan prematur. Iya, itu masih terlalu mentah. Biarkan aku menyempurnakannya malam ini. Pagi akan aku serahkan kepadamu jika memang kau merasa memilihkan corak dan warna dalam rancanganku ini cocok untuk tema peragaan musim ini, maka aku akan menggunakan warna dan corak yang sama. Johan tetap memaksa agar dia dapat kesempatan membuat satu karya baru lagi. Johan terlihat berpikir sambil memandang lekat Johan. Kau yakin bisa membuat sebuah mahakarya yang lebih bagus dari rancanganmu yang ini? Tanya Johan dengan tatapan yang sulit Johan artikan. Kau tidak baru mengenalku kan Tuan Johan? Kita sudah bekerja sama beberapa tahun. Aku akan sangat sedih kalau kau memandang rendah bakatku. Johan sangat pintar bermain kata-kata. Padahal ini akal-akalannya saja agar rancangan Raya tidak masuk ke dalam salah satu pilihan rancangan yang mungkin saja bisa masuk ke dalam daftar rancangan berpotensi untuk dipamerkan di musim ini. Pikir Johan, lebih baik dia membuat sesuatu yang baru dengan corak dan warna yang sama tapi model yang lebih spektakuler. Baiklah, kalau memang begitu, tapi bolehkah aku menyimpan rancangan itu? Kau pasti tidak keberatan jika rancangan ini bersama aku malam ini kan, Jo? Sebagai desainer rancangan ini, kau pasti ingat segala detail dari rancanganmu sendiri kan? Johan sengaja melakukan ini karena Johan yakin Johan bukanlah desainer sebenarnya dari rancangan itu. Johan terlihat ragu sesaat, tapi saat melihat Johan semakin menatapnya dalam, dengan berani dia terpaksa mengatakan, tentu saja, kau boleh menyimpannya denganmu malam ini Tuan Johan. Aku sangat ingat detailnya, tapi tidak menutup kemungkinan aku akan membuat sesuatu yang lebih wah dari itu. Itulah jawaban yang Johan berikan kepada Johan, berjaga-jaga kalau dia tidak ingat detail corak dan warna yang Raya buat. Sedangkan Johan, dia sengaja menyimpan rancangan ini karena dia takut rancangan ini bisa disabotase oleh Johan. Dennis, sedang apa kau di sini? Tanya Anne yang sedang duduk bersama Dimitri saat Dennis tanpa sengaja berjalan di depannya. Hai, sapa Dennis tidak seantusias biasanya bila dia bertemu Anne. Dennis melirik sekilas kepada Dimitri, pria dengan usia dewasa plus paras tampan. Mapan dan bodi juga berotot seperti kedua kakaknya, sungguh membuat Dennis si bocah yang belum matang merasa insecure. Kau mengenal young boy ini, Anne? Tanya Dimitri sambil mengangkat satu alisnya. Dia mahasiswaku, jawab Anne sambil tersenyum. Dennis hanya menyimak percakapan Anne Mary dan juga pria yang bernama Dimitri itu. Hah? Aku ingat, dia ini adalah mahasiswa yang selalu mengikutimu itu kan? Jangan-jangan dia pengagum rahasiamu.
ujar Dimitri sambil memasang senyum mengejek. Memangnya kenapa jika aku adalah pengagum rahasia Anne-Marie? Apa kau ada masalah dengan hal itu? Ujar Dennis dengan nada sengit. Dimitri yang tadinya sedang duduk santai mendengar perkataan Dennis tiba-tiba saja berdiri dan menghampiri Dennis. Dimitri sedikit mendongak ke atas sebab tinggi Dennis yang 155 membuatnya yang hanya memiliki tinggi 169 harus melakukan itu. Dasar pendek kekar, ejek Dennis dalam hati. Dimitri mengendus ke tubuh Dennis lalu berkata, bocah bau minyak telon sepertimu sudah menjadi pengagum Anne-Marie, sindirnya merendahkan. Apa ibumu tidak mengajarimu, nak? Jika bocah kecil itu seharusnya sekolah yang benar, bukan malah melakukan hal lain yang tidak berguna. Ejaknya lagi kepada Dennis. Dennis pun membalas Dimitri. Dennis mengendus balik tubuh Dimitri. Apakah kau tidak punya uang beli deodoran? Bau ketekmu kemana-mana, sindirnya frontal. Bocah kurang ajar. Dimitri mengarahkan tinjunya kepada Dennis, tapi dengan cekatan Dennis menangkisnya. Tinggimu masih kurang setengah roll untuk bisa mengajar wajahku. Lain kali kalau pergi fitness, jangan otot yang dibesarkan, tapi otak yang dibesarkan, seru Dennis dengan nada mengejek. Agar kau bisa mencari berapa persen peluang orang dengan tinggi sepertimu bisa menyerang orang yang lebih tinggi sepertiku, dan ya, jangan terlalu banyak gaya, sungguh mengindikasi kalau kau hidup penuh tekanan, sebab tekanan berbanding lurus dengan gaya. Dennis pun mendorong Dimitri ke tanah, lalu berjalan meninggalkan Dimitri yang tersungkur ke tanah dan Anne-Marie yang mencoba menolong Dimitri. Dennis, kau jangan keterlaluan seperti itu, berang Anne kepada Dennis ketika Dennis menolak tubuh Dimitri ke tanah. Kau baik-baik saja, Dimitri? Tanya Anne yang tidak paham mengapa Dennis bisa semarah itu. Bocah itu sungguh belagu. Aum Dimitri marah plus malu, lalu demi harga dirinya, dia mengambil sebuah batu lalu dengan cepat menyerang Dennis dari belakang. Dennis, awas! Teriak Anne kaget ketika melihat Dimitri yang berlari ke arah Dennis. Dennis yang mendengar suara Anne pun berbalik, tapi sayangnya dia tidak bisa menghindar sehingga Dimitri berhasil mengenai sudut kepalanya. Ah! Teriak Dennis saat batu itu menyapa keningnya. Kepala Dennis berdarah, tapi dia masih bisa menghajar Dimitri hingga terjungkal ke tanah. Perkelahian mereka akhirnya mengundang beberapa pengunjung lain untuk melihat ke arahnya, termasuk Ansel yang saat itu baru saja sampai ke taman belakang hotel. Dengan cepat Ansel membantu Dennis menghajar Dimitri hingga pria itu babak belur. Cih! Dimitri meludah dan kabur dari situ. Anne yang masih dalam mode terkejut bergegas menghampiri Dennis yang dipapah oleh Ansel. Cepat, bawa ke kamarnya, seru Anne kepada Ansel. Ansel dan Anne pun membawa Dennis ke kamar untuk mengobati luka di kepala Dennis. Z tidak tahu apa yang menimpa adiknya, sebab saat ini Z sedang sibuk berbicara serius dengan Juan di kamar Z. Usai berbicara dengan Juan, Z membawa Raya pergi ke suatu tempat yang telah dipersiapkan oleh Zai dan Max sebelumnya. Apa kau bete karena Johan mencurigaimu? Tanya Z sambil jalan bergandengan tangan dengan Raya dalam mobil menuju tempat yang cukup jauh dari hotel. Ya, Z dan Raya malam itu meninggalkan hotel usai kejadian Johan mengklaim rancangan Raya sebagai karyanya. Raya melirik ke arah Z yang sedang menyetir. Mau yang jujur atau sok tenang? Ujar Raya sambil tertawa. Sini, aku bisikin jawabanku. Sambil berbisik kepada Raya, lalu saat Raya mendekat, Z mengecup bibir Raya. Apa kau selalu tenang seperti ini dalam menghadapi masalah, Raya? Tanya Z sambil sesekali melihat ke arah sang kekasih hati. Tidak juga, ada beberapa masalah yang tidak dapat aku kontrol, misalnya masalah hatiku yang tidak tentu arah saat bersamamu, ujar Raya terkekeh sambil mengecup pipi Z. Tiba-tiba Z menepikan mobilnya. Z, apakah kita sudah sampai? Tanya Raya ketika Z menepikan mobilnya di tepi jalan. Untuk sementara ini sudah.
jawab Zi dengan lirikan mata nakalnya. Zi, are you serius? Seru Raya terkejut saat Zi meraih wajahnya dan mulai mencium Raya dengan panas dalam mobilnya itu. Raya pun membalas ciuman Zi tidak kalah panasnya. Zi dan Raya saling memberi dan menerima. Zi segera meninggalkan satbelnya dan satbel yang Raya pakai. Kau sungguh gila Zi, seru Raya pelan, tidak menyangka Zi sungguh tidak tahu tempat saat ingin melakukan hal itu dengannya. Kau baru sadar memiliki suami gila sepertiku Raya, sebutnya bangga. Kau sungguh menggemaskan bila seperti ini sih, Raya mengecup bibir Zi. Benarkah? Bagaimana kalau kita seperti ini? Serunya sambil memet bibir Raya, lalu turun ke leher sambil menanggalkan kancing kemeja Raya. Zi yang sadar kalau kursi mobil ini tidaklah senyaman ranjang besar mereka yang super luas di Mansion Z, segera mempercepat permainannya. Tangan Z mulai menyelusup ke bawah dan mengelus-elus kedua paha Raya yang masih tertutupi rok model mini skirt Korean berwarna hitam itu. Tangan Z juga mulai bergelir di bawah sana, menyelimat ke tempat-tempat yang seharusnya tidak ia sentuh jika dia tidak yakin bisa menyelesaikannya hingga akhir. Raya terus mencium Zi di pipi dan leher. Situasi kian memanas hingga tiba-tiba tok 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 terdengar suara ketukan di kaca mobil Zi dan Raya yang sedang dalam proses foreplay yang panas saling tetap dan langsung berusaha untuk tidak panik. Raya dengan cekatan memasang kancing bajunya dan mengambil jas Ji yang terletak di belakang sebab si penutup gundung kembar di balik kemeja itu sudah tidak nampak oleh Raya. Keberadaannya usai Ji melepaskan dan melemparnya sembarangan dalam mobil itu, jadi Raya sangat perlu sesuatu untuk menutupi bagian depan tubuhnya. Setelah yakin Raya sudah menutupi semua tubuhnya, Z menurunkan kaca mobil sebanyak 2 jari. Iya, ucap Z dengan suara beratnya, berusaha menyembunyikan napasnya yang masih tidak beraturan. Maaf Tuan, tanya pria itu sambil memperhatikan kartu pengenalnya. Tuan Zaidan Hardata, jawab Z sambil mengambilkan kartu pengenal polisi itu. Boleh saya tahu apa yang Anda lakukan malam-malam begini di tepi jalan sunyi seperti ini dengan mobil yang bergoyang-goyang begitu kuatnya? Zibun keluar dari mobilnya dan menutup pintu mobil rapat. Beberapa saat kemudian Zi kembali masuk ke dalam mobil. Tapi sebelum Zi pergi dari tempat itu, pintu jendela Zi kembali diketuk dari luar oleh petugas yang sama. Zi pun kembali menurunkan kaca jendelanya. Tuan, kalau kau ingin sedikit lebih tenang, kau bisa berjalan terus hingga 2 km. Nanti di depan kau akan melihat belokan ke kanan. Tidak jauh dari situ kau akan menjumpai danau. Aku rasa di situ akan lebih aman dan nyaman daripada tepi jalan seperti ini, Tuan. Ucapnya sambil tersenyum lalu pergi. Zi menutup kaca mobilnya dan kembali menjalankan mobilnya. Setelah berjalan beberapa menit, Zi dan Raya saling pandang. Dan tidak lama setelah itu, mereka pun tertawa lepas, mengingat betapa gilanya perbuatan mereka sampai-sampai harus disatroni oleh polisi. Dan yang paling twistnya adalah sang polisi malah menunjukkan pada mereka tempat yang sebaiknya mereka datangi jika ingin wik-wik dalam mobil tanpa diganggu orang lain. Fantasimu sungguh liar, Nyonya Hardata, goda Zi yang bisa-bisanya melimpah semua ide gila itu kepada Raya. Fantasiku? Kau sebut fantasi gilamu ini adalah fantasiku, Tuan Hardata? Ulang Raya sambil tertawa kecil ke arah Zi. Kalau begitu, mari ambil jalan tengah dengan menyebut ini sebagai fantasi cinta kita, ujar Zi sambil tersenyum. Zi dan Raya pun kembali berciuman saat Zi menjalankan mobilnya lambat di tepi pinggiran jalan. Zi, di mana kita saat ini? Ujar Raya sambil menuruni mobil itu. Kali ini Raya ingat mobil Zi ini bukannya ke atas, bukan seperti pintu normal lainnya. Ini villa pribadiku
Jawab Zi sambil menarik tangan Raya untuk masuk ke dalam villa itu. Kenapa begitu sunyi? Tanya Raya yang tidak melihat siapapun di dalam villa itu. Aku sudah menyuruh semua pelayan pergi dari villa ini hingga besok pagi. Hanya ada beberapa penjaga di luar villa. Mau berenang malam denganku, Raya? Tanya Zi. Tatapan akalnya jujur saja, hasrat untuk bercinta masih tersimpan di hati Zi. Kewajibannya sebagai seorang suami yang terputus karena sang petugas tadi masih harus dilanjutkan. Berenang? Tapi aku tidak bawa baju renang sih, jawab Raya yang masih dalam pikiran yang berbeda di jalan lurus dan benar. Memangnya kapan aku katakan kita perlu pakaian untuk berenang di villa pribadiku ini? Jawab Zi sambil menarik pinggang Raya dan menciumi bibir Raya. Aku bantu buka ya, bisik Zi di telinga Raya saat jari-jarinya Zi sudah terlebih dahulu membuka kancing-kancing itu untuk ketiga kalinya hari ini. Raya yang sudah kembali terbakar hasrat untuk bercinta oleh Zi hanya pasrah sambil ikutan membuka baju Zi. Zi terus mendorong Raya untuk melangkah keluar kamar menuju kolam renang pribadinya. Dan alangkah terkejutnya Raya saat melihat ada sebuah kasur di atas kolam berenang itu, lengkap dengan kelambunya. Itu tunjuk Raya kepada benda yang mengapung di atas kolam renang itu. Itu ranjang kita malam ini. Kali ini aku akan yakinkan dirimu tidak ada lagi yang akan mengganggu dirimu dan diriku bercinta malam ini, ujarnya lalu berhasil meloloskan seluruh pakaian yang melekat pada diri Raya. Zi kembali menciumi Raya sejengkal demi sejengkal sambil menanggalkan pakaiannya. Kita turun ke kolam sekarang, ajak Zi kepada Raya yang sudah sama polosnya dengan dirinya. Tapi pasti akan dingin sekali Zi, jawab Raya sambil melepaskan pelukannya dari Zi. Zi berjalan lebih dulu lalu masuk ke dalam kolam itu. Dingin kan? Teriak Raya dari atas pada Zi yang sudah ada di kolam renang. Kalau kau merasa dingin, maka aku akan dengan senang hati menghangatkan tubuhmu luar dan dalam, Raya. Kemana nih? Turunlah. Zi mengulurkan tangannya kepada Raya. Raya menyanggur rambut panjangnya sebelum dia turun ke air. Raya menuruni janjang di tepi kolam itu perlahan. Dinginnya air kolam malam itu menyapa seluruh lapisan kulit luarnya, menyapukan rasa dingin yang luar biasa. Ini dingin sekali sih, seru Raya begitu seluruh tubuhnya masuk ke dalam air. Zi datang dan memeluknya dari belakang dan berkata, kalau aku peluk seperti ini, apakah masih dingin? Bisik Zi dari belakang sambil menciumi tengkuk Raya dan lalu turun ke bahu. Zi terus memeluk erat tubuh Raya dari belakang sambil sesekali meremas dua benda kenyal kesukaannya. Sensasi dinginnya air kolam malam itu dan sentuhan hangat Zi sungguh membuat Raya merasakan perasaan yang berbeda.